Dedek mau ikut nggak? Iya, kami itu. Nah, udah. Tunggu papa pulang ya. Kami itu apanya? Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Manda dan Shanum. Hai teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang udah mengklik video aku ini. Dan jangan lupa setelah ditonton di like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku @mirsasanids. Nah teman-teman semua, di sini aku lagi unboxing blender Smart Blender ya, atau blender pintar yang CB801 ya tipenya, dan warnanya warna pink soft kesukaan aku. Nah, untuk Smart Blender ini tuh dayanya 300 watt ya, dan dapat 2 pieces, yang kecil dan yang besar. Nah, nanti yang kecil ini bakal aku gunain kalau misalkan mau blender cabe, terus bawang untuk bikin bumbu-bumbu dasar, itu pakai yang kecil. Dan yang besar ya nanti untuk blender buah aja, biar nggak kecampur ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau blender cabe, pakai yang kecil aja. Takutnya nanti kalau misalkan kita pakai blender yang gede itu buat cabe, nanti kalau misalkan kita mau blender buah malah jadi pedas ya. Untuk blender yang besarnya ini ada tutupnya ya di atasnya. Ini itu gelas takaran gitu ya. Ini tuh takarannya 60 ml. Dan di blender ini nggak ada sendok untuk pengaduknya. Untuk harganya ini 375.000. Aku belinya offline ya. Tapi kalau misalkan nanti kalian ada yang mau juga, nanti aku cariin linknya untuk di Shopee. Dan ini itu bahannya plastik ya. Jadi awalnya juga aku kiranya ini bahan kaca, tapi ternyata ini bahan plastik dan ringan gitu. Nah teman-teman, di sini sekarang saatnya aku susun-susun perintilan pink aku, karena kan ada blender baru ya. Jadi gimana caranya biar kelihatan lebih cantik, dan blendernya juga muat untuk ditaruh di sini di bagian yang pink-pink. Pertama-tama ini barang-barang peralatan dapur aku mau aku pinggirin dulu, karena di bagian dinding dan di bagian mejanya mau aku semprot-semprot dan aku elap-elap sedikit sekalian gitu, mumpung lagi barang-barangnya lagi kosong, makanya sekalian aku bersihin aja, baru nanti bakal aku susun lagi. Nah teman-teman, kalau untuk bagian elap-elap gini, aku itu nggak ada elap khusus ya untuk tembok ataupun untuk meja gitu. Paling adanya lap tangan aja. Nah kalau untuk elap-elapnya ini aku itu pakainya baju-baju bekas aja. Dan ini tuh baju bekas anak aku ya, udah nggak kepake. Pokoknya baju-baju yang udah nggak kepake, yang udah sempit, yang udah robek, terus atau yang udah berbulu gitu, aku sisihin untuk dijadiin elap dapur kayak gini. Nah bisa dilihat kan bagian mejanya ini udah kosong, karena alat-alat dapur aku itu udah aku pinggirin semua. Nah nanti juga sekalian toples-toplesnya itu kan biasanya tutupnya banyak debu ya, banyak kotoran gitu. Sekalian nanti bakal aku lap-lapin juga biar sekalian bersih.
Sekarang ini magicomnya mau aku taruh lagi ke tempatnya ya. Aku itu nggak rubah banyak, cuma ada beberapa aja yang aku ganti untuk di bagian pisau dan juga sutil, karena biar muat kalau misalkan ditaruh di situ semua, di meja semua, itu nggak cukup. Dan ini ya, awalnya itu ada blender yang lama, ini mau aku pinggirin dulu karena ini bakal aku taruh sutil dan juga pisau aku yang sebelah sini. Sementara blendernya aku taruh di bawah meja dulu, meja kompor. Di space yang kedua ini aku taruh toples aku ya, yang isinya kacang-kacangan dan tepung roti, karena kalau misalkan aku taruh di sana itu juga nggak muat lagi. Dan ini tempat berasnya mau aku geser dulu, dan sebelah sini aku taruh si blender aku yang baru aja aku unboxing tadi. Nah, aku taruhnya ini yang bagian blender yang besarnya ya. Biasa itu kan kalau temen-temen yang dipajang itu yang kecilnya, kalau aku ini yang besarnya aja, karena ya biar kelihatan aja biar kelihatan cantik. Terus selanjutnya ini sebelah sini aku taruh bumbu-bumbu aku, dan masih suka juga banyak yang tanya ini toples bumbunya beli di mana, minta linknya. Aku itu nggak ada ya teman-teman untuk link toples-toples kaca aku ini, karena aku itu belinya offline. Nah, toples yang kecil itu yang tutup pink itu belinya di Mr. DIY, harganya 15.000 per pieces, dan yang besar-besar itu aku belinya di Transmart, harganya itu sekitar 26.000 satu piecesnya. Lanjut, sekarang aku mau susun rak rotan aku. Ini rak rotannya 2 tingkat ya. Ini juga belinya di Shopee. Dan ini mau aku taruh bumbu-bumbu gitu ya, kayak kecap, saus tiram, terus untuk kue, bumbu untuk kue, dan juga ini ada botol baru yang pink kemarin. Lagi aku taruh kayu manis. Sebenarnya ini bakal aku isi sama kecap asin ya nanti, tapi aku belum beli kecap asinnya. Jadi sementara untuk taruh kayu manis dulu. Dan selanjutnya aku mau cobain blender baru aku. Di sini aku mau bikin bumbu dasar putih. Ini bumbunya cuma pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, dan sebenarnya pakai ketumbar ya teman-teman. Tapi di sini tuh aku lupa gitu ya untuk masukin ketumbarnya. Terus aku tambahin juga garam dan lada putih. Kebetulan ini untuk bawang-bawangnya udah aku kupasin kulitnya ya teman-teman, jadi aku nggak perlu repot-repot untuk ngupas kulitnya lagi. Tapi ini bawang merahnya cuma ada segini aja, dan ini nanti bakal aku pakai semua. Yang bawang putihnya aku pakai secukupnya aja ya, nggak pakai berapa siung gitu. Aku asal ambil aja, yang penting menurut aku udah pas gitu. Nah ini ya teman-teman, aku pakai kemiri juga secukupnya aja, aku kira-kira aja gitu. Aku tuh kurang tahu juga berapa takarannya, karena ini itu pertama kali ya aku buat bumbu dasar putih. Karena di bulan puasa ini biar masak aku itu lebih praktis aja, jadi nggak perlu ngupas-ngupas bawang dan iris-iris bawang lagi kalau misalkan kita mau masak.
Dan di sini aku pakai blender yang kecil ya, dan aku tambahin garam dan juga lada. Nanti kita lihat ya proses blendernya gimana pakai smart blender ini. Karena kenapa dibilang blender pintar, karena ini itu bisa berhenti sendiri ketika si bumbu ini sudah halus. Jadi di blender ini ada 3 tombol ya teman-teman. Satu yang untuk otomatis. Kalau misalkan otomatis itu kita pencet sekali aja, nanti dia akan blender sendiri sampai si bumbu itu halus dan dia akan berhenti sendiri. Nah, yang duanya lagi itu ada tombol high dan low untuk yang kenceng dan juga untuk yang agak lama gitu, agak lambat. Oke, kita tes dulu ya untuk blendernya. Tadi itu memang agak susah gitu ya ngeblendernya karena kan keras gitu ya. Aku ngeblender kemiri, dan tadi juga bisa dilihat ya teman-teman, dia berhenti dulu sebentar, terus dia ngeblender lagi sampai benar-benar halus. Dan ini dia hasil dari blendernya, itu benar-benar halus ya. Padahal tadi itu aku ngeblender yang keras gitu kayak kemiri dan bawang. Oke deh, sekarang tinggal aku tumis aja bumbu dasar putih aku ini, dan nanti bakal aku simpen di kulkas. Ini kayaknya cukup untuk 3 atau 4 hari gitu ya teman-teman. Dan waktu aku tumis si bumbu dasar putih ini bener-bener harum gitu ya. Pokoknya harum banget gitu wanginya. Pokoknya kalau misalkan ada bumbu dasar putih kayak gini, bikin masakan kita itu lebih cepet, terus lebih praktis, nggak makan waktu banyak untuk cuma ngupas bawang, terus ngiris bawang. Itu kan yang biasanya makan waktu ya teman-teman, bikin lama masakan kita. Setelah itu bakal aku masukin ke dalam wadah yang kedap udara ya teman-teman, dan bakal aku simpen di kulkas. Oke deh, jadi segini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu menonton. Jangan lupa ditekan tombol like-nya. Bye bye, see you di next video. Assalamualaikum.